Dalam kacamata Pak Oscar sebenarnya bagaimana sih Pak terkait dengan support untuk selain nakes yang sudah survive tadi dengan vaksinasi, tapi tentu rumah sakit juga butuh support juga untuk agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik gitu dengan support keterjaminan oksigen, obat dan alkes. Dalam kacamata Pak Oscar sebenarnya seperti apa sih Pak kondisi sekarang? Ya, memang sekali lagi dalam kondisi ini semuanya memang mempunyai atasan. Kita tidak pernah letih ya. Upaya-upaya yang kita turi, banyak donasi yang berdatangan Mas Budi ya, betul. berkaitan dengan ketersediaan oksigen ini. Alhamdulillah kemarin Singapura kasih kita, kemudian Australia juga memberi kita donasi. Ya, even dia berbentuk semacam seperti oksigen konsentrator atau oksigen generator ya. Juga ada pihak-pihak yang memang mempunyai empati yang luar biasa, negara-negara yang berempati luar biasa melakukan. Nah, ini kita sebar. Kita sudah isi kekosongan gap-gap tadi dan sudah kita lakukan sampai di Tanjung Priok, sampai di bandara. Kita tidak hentikan lagi di Jakarta, langsung kita sebar ke seluruh tempat fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan. Alhamdulillah, insya Allah termasuk Jogja bagian yang menjadi prioritas kita. Jawa Tengah menjadi prioritas kita. Banten dan Jakarta tentunya. Itu untuk menangani persoalan di hilirnya ini. Persoalan rumah sakit ini. Ya, persoalan oksigen akhirnya menjadi persoalan tersendiri yang memang harus menjadi fokus perhatian kita. Begitu juga dengan obat-obatan tentunya. Obat-obatan sekali lagi kami juga tidak pernah letih untuk mengupayakan itu. Dan upaya-upaya itu insya Allah kita akan tetap menjaga kestabilan ini agar tidak ada kekosongan, tidak ada kekurangan. Semuanya itu sekali lagi kita lakukan ya, akan kasus eksponensial ya. Tetapi yang paling penting sekali lagi juga tadi penerapan PPKM itu yang di hulunya. Dulu sehingga saya berharap betul teman-teman provinsi di kabupaten tadi dengan teman-teman Muhammadiyah bisa menjadi supportingnya di sana. Bagaimana track surveillance ya, pelacakan itu amat sangat penting. Kita masih jauh dari standar yang diharapkan ya, sehingga angka positivity rate itu selalu tinggi ya. Belum sesuai dengan harapan kita mendekati 5% ya. Karena memang kita masih melihat ada potensi kasus, potensi yang belum kali tereksplor. Nah, itu sekali lagi peranan tracer, peranan teman-teman pelayanan kesehatan terutama puskesmas dan dibantu dengan semua komponen masyarakat ya, termasuk kalau di daerah itu ada Babinsa, Babin Kamtipmas. Nah, saya juga berharap barangkali bagaimana di pengurus Muhammadiyah, pengurus daerah Muhammadiyah, pengurus ranting, ikut barangkali ya, ikut membantu puskesmas dah. Bagaimana caranya penguatan tracing ini dapat kita lakukan? Ini titik lemahnya kita. Karena sekali lagi desain dari PPKM Mikro itu kan sudah jelas. Penguatan tracer, kemudian penguatan testing, melaksanakan isolasi terstruktur. Di DKI sudah dibuat satu proyek percontohan di mana untuk mengakses obat-obatan pada saat kita melakukan isolasi dengan pelaksanaan telemedicine misalnya. Obatnya secara gratis disiapkan oleh pemerintah. Tidak menutup kemungkinan rencana ini akan disebar juga ke seluruh daerah. Dengan skala besar ini tentunya harus secara bertahap. Karena di DKI itu sendiri saat ini obat-obatan telemedicine itu, obat-obatan untuk isolasi mandiri itu sudah diberikan secara gratis melalui kerjasama dengan Pak yang telemedicine. Semuanya itu kita harus komprehensif. Sekuapun rumah sakit kita dalam kondisi ini memang kita membutuhkan penguatan di sisi hulunya. Ya, tetapi sekali lagi pemerintah tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah letih ya. Saya terima kasih amal usaha Muhammadiyah ikut membantu memperkuat itu rumah sakitnya. Terus katakan tadi, tentunya sekali lagi insya Allah semuanya itu berbuah kebaikan untuk dapatkan ya, agar tidak menjadi korban dalam persoalan pandemi ini. Begitu Mas Budi.